teman-teman, di sini kelompok 4 akan membahas mengenai video pembelajaran tentang gerak dalam 2 dan 3 dimensi. Kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Fatih Hasri Simatupang, yang kedua ada Imelda, dan yang ketiga ada Nina Diva Syalihan. Seekor kelinci berlari menyeberangi suatu tempat parkir. Komponen-komponen kecepatan lari kelinci terhadap sistem koordinat XY dinyatakan oleh Fx sama dengan min 0,6t ditambah 7,2 dan Fy sama dengan min 0,44t dikurang 9,2 dengan t dalam satuan sekon, serta Fx dan Fy dalam satuan meter per sekon, di mana t adalah waktu, Fx dan Fy adalah kecepatan. Posisi awal kelinci x0 sama dengan 28 meter dan y0 sama dengan 30 meter. Yang pertama, tentukan vektor posisi kelinci. Yang kedua, tentukan besar dan arah vektor posisi kelinci pada waktu 10 sekon. Penyelesaian, diketahui Fx sama dengan min 0,6t ditambah 7,2, Fy sama dengan min 0,44t dikurang 9,2, x0 sama dengan 28 meter, y0 sama dengan 30 meter. Ditanya, vektor posisi kelinci disimbolkan dengan R vektor. Yang kedua, besar vektor posisi kelinci pada waktu t 10 sekon disimbolkan dengan nilai mutlak R vektor, di mana t sama dengan 10 dan arah vektor posisi kelinci disimbolkan dengan tan alfa atau disimbolkan dengan alfa. Untuk poin A, kita mencari nilai X dan Y terlebih dahulu dengan mengintegralkan persamaan kecepatan. X sama dengan integral Fx dikali dt sama dengan integral, kita masukkan nilai Fx yang diketahui pada soal, yaitu min 0,6t ditambah 7,2 dikali dt sama dengan min 0,6 per 2 t kuadrat ditambah 7,2t ditambah x0 sama dengan min 0,3 t kuadrat ditambah 7,2t ditambah 28 meter. Y sama dengan integral Fy dikali dt sama dengan integral, kita masukkan nilai Fy-nya yang diketahui pada soal, yaitu 0,44t dikurang 9,2 dikali dt sama dengan 0,44 per 2 t kuadrat dikurang 9,2t ditambah y0 sama dengan 0,22 t kuadrat dikurang 9,2t ditambah 30 meter. R vektor sama dengan X pada arah I ditambah Y pada arah J, yaitu min 0,3 T kuadrat ditambah 7,2 T ditambah 28 pada arah I ditambah 0,22 T kuadrat dikurang 9,2 T ditambah 30 pada arah J dalam satuan meter. Untuk poin B, kita substitusikan nilai R vektornya ke dalam T sama dengan 10. Kita ganti nilai T menjadi 10, yaitu min 0,3 dikali 10 kuadrat ditambah 7,2 dikali 10 ditambah 28 pada arah I ditambah 0,22 dikali 10 kuadrat dikurang 9,2 dikali 10 ditambah 30 pada arah J, dan menghasilkan 70 pada arah I dikurang 40 pada arah J, di mana X-nya itu 70, Y-nya itu 40. Kemudian kita cari nilai mutlak R vektor, di mana T sama dengan 10, yaitu dengan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 70 kuadrat ditambah nilai Y-nya itu min 40 kuadrat, menghasilkan 10 akar 65 meter. Kemudian kita mencari arah vektor posisi, yaitu tan alfa sama dengan Y per X, alfa sama dengan tan inverse dikali Y per X sama dengan tan alfa dikali, kita masukkan nilai Y dan X-nya yaitu min 40 per 70 sama dengan min 29,74 derajat. Untuk soal yang kedua, partikel bergerak dengan posisi yang berubah tiap detik sesuai persamaan R sama dengan 4T kuadrat dikurang 4T ditambah 1 pada arah I ditambah 3T kuadrat ditambah 4T dikurang 8 pada arah J, dengan R dalam satuan meter dan T dalam satuan sekon. I dan J masing-masing adalah vektor satuan arah sumbu X dan arah sumbu Y. Tentukan yang pertama, posisi dan jarak titik dari titik acuan
acuan pada T sama dengan 2 sekon. Yang kedua, kecepatan rata-rata dari T sama dengan 2 sekon sampai dengan T sama dengan 3 sekon. Yang ketiga, kecepatan dan laju saat T sama dengan 2 sekon. Penyelesaian, R vektor sama dengan 4T kuadrat dikurang 4T ditambah 1 pada arah I ditambah 3T kuadrat ditambah 4T dikurang 8 pada arah J dalam satuan meter. Poin A, R vektor 2 di mana waktunya itu adalah 2 sekon. Kita substitusikan nilai R vektornya ke dalam T sama dengan 2 sekon, yaitu 4 dikali 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 ditambah 1 pada arah I ditambah 3 dikali 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2 dikurang 8 pada arah J dalam satuan meter. R vektor 2 adalah 9 pada arah I ditambah 12 pada arah J dalam satuan meter, di mana dalam titik koordinat R2 yaitu X-nya 9 dan Y-nya 12. Untuk menentukan jarak yaitu menggunakan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan 15 meter. Untuk poin B, karena nilai R vektor 2-nya Untuk poin B, karena nilai R vektor 2 sudah diketahui nilainya, maka langkah selanjutnya kita mencari R vektor 3 sama dengan 4 dikali 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 1 pada arah I ditambah 3 dikali 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 dikurang 8 pada arah J dalam satuan meter. R vektor 3 adalah 25 pada arah I ditambah 31 pada arah J dalam satuan meter. Kemudian kita cari perubahan posisinya, yaitu R vektor 3 dikurang R vektor 2 sama dengan 25 dikurang 9 pada arah I ditambah 31 dikurang 12 pada arah J sama dengan 16 pada arah I ditambah 19 pada arah J dalam satuan meter. Kemudian kita mencari kecepatan rata-ratanya, yaitu delta R per delta T, di mana delta R adalah perubahan posisi dan delta T adalah perubahan waktu. Sama dengan 16 pada arah I ditambah 19 pada arah J per 3 dikurang 2 sama dengan 16 pada arah I ditambah 19 pada arah J dalam satuan meter per sekon. Untuk poin C, V vektor sama dengan R vektor per dt sama dengan kita turunkan nilai T pada R vektornya, yaitu 8T dikurang 4 pada arah I ditambah 6T ditambah 4 pada arah J dalam satuan meter per sekon. Kemudian kita substitusikan nilai waktunya itu menjadi 2. V vektor 2 sama dengan 8 dikali 2 dikurang 4 pada arah I ditambah 6 dikali 2 ditambah 4 pada arah J sama dengan 12 pada arah I ditambah 16 pada arah J dalam satuan meter per sekon. Kemudian kita mencari nilai mutlak V vektor 2, yaitu kita mencari laju saatnya sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 20 dalam satuan meter per sekon. Soal yang ketiga, sebuah partikel bergerak dari titik P yaitu 2,4,2 ke titik Q 4,6,8. Tuliskan vektor posisi partikel itu ketika berada di P dan di Q. Hitunglah vektor perpindahan dari P ke Q serta besar vektor perpindahan tersebut. Penyelesaian, diketahui titik P adalah 2,4,2 dan titik Q adalah 4,6,8. Ditanya, yang pertama itu vektor posisi P dan Q, yang kedua vektor perpindahan P ke Q, dan yang ketiga adalah besar vektor perpindahan P ke Q.
untuk jawab yaitu R vektor sama dengan X pada arah I ditambah Y pada arah J ditambah Z pada arah K. Untuk poin A yaitu P vektor sama dengan X pada arah I ditambah Y pada arah J ditambah Z pada arah K. Kemudian kita ubah nilai X, Y, Z-nya sesuai dengan titik P yaitu P vektor sama dengan 2 pada arah I ditambah 4 pada arah J ditambah 2 pada arah K. Begitu juga untuk titik Q yaitu Q vektor sama dengan X pada arah I ditambah Y pada arah J ditambah Z pada arah K. Kita ubah nilai X, Y, Z-nya sesuai dengan titik Q yaitu Q vektor sama dengan 4 pada arah I ditambah 6 pada arah J ditambah 8 pada arah K. Untuk poin B yaitu vektor perpindahan P ke Q yaitu PQ vektor sama dengan Q vektor dikurang P vektor. Kita masukkan nilai Q vektornya yaitu 4 pada arah I ditambah 6 pada arah J ditambah 8 pada arah K, kemudian dikurangkan dengan P vektornya yaitu 2 pada arah I ditambah 4 pada arah J ditambah 2 pada arah K sama dengan 2 pada arah I ditambah 2 pada arah J ditambah 6 pada arah K. Kemudian untuk poin C yaitu besar vektor perpindahan P ke Q. Dengan rumus nilai mutlak PQ sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 2 kuadrat adalah 4, 2 kuadrat adalah 4 dan 6 kuadrat adalah 36. Menghasilkan akar 44 sama dengan 2 akar 11. Contoh soal keempat, vektor posisi suatu partikel adalah RT sama dengan XT pada arah I ditambah YT pada arah J dengan XT-nya itu AT ditambah B dan YT-nya adalah CT kuadrat ditambah D, di mana A sama dengan 1 meter per sekon, B sama dengan 1 meter, C sama dengan 1/8 meter per sekon kuadrat, dan D sama dengan 1 meter. Tentukanlah kecepatan sesaat partikel tersebut pada T sama dengan 2 sekon dan juga besar kecepatan tersebut. Penyelesaian V sama dengan dr per dt, RT sama dengan XT pada arah I ditambah YT pada arah J sama dengan, kita ubah nilai XT-nya yaitu AT tambah B pada arah I dan YT-nya yaitu CT kuadrat ditambah D pada arah J. R aksen T sama dengan VT sama dengan A pada arah I ditambah 2 CT pada arah J. R aksen T adalah turunan dari RT. Kemudian FT sama dengan, kita ubah nilai A dan juga nilai 2 CT-nya. Menjadi nilai A kita masukkan pada soal itu 1 meter per sekon menjadi 1 pada arah I ditambah 2 CT yaitu 1/4, di mana 2 dikali 1/8 dikali T sama dengan 1/4 pada arah J. Kemudian kita substitusikan nilai T-nya menjadi 2 yaitu V2 sama dengan pada arah I ditambah setengah pada arah J. Nilai mutlak V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah setengah kuadrat sama dengan akar 5/4 sama dengan setengah akar 5 meter per sekon. Untuk soal yang kelima yaitu kecepatan sesaat benda sebagai fungsi waktu diberikan oleh hubungan V vektor sama dengan 10T kuadrat pada arah I ditambah 3 pada arah J dalam satuan meter per sekon. Berapakah percepatan sesaat benda pada saat R sama dengan 5 sekon? Penyelesaian. Pertama, kita tentukan percepatan sesaat pada sembarang waktu yaitu A vektor sama dengan D V vektor
per dt sama dengan 20 T pada arah I meter per sekon kuadrat. Percepatan sesaat pada saat T adalah 5 sekon, yaitu A vektor sama dengan 20 dikali 5 pada arah I, sama dengan 100 pada arah I meter per sekon kuadrat. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 6, diberikan soal sebuah bola kecil menggelinding secara horizontal dari tepi meja yang tingginya 1,20 meter. Bola tersebut menyentuh lantai pada titik 1,52 meter secara horizontal dari tepi meja. Ditanyakan yang pertama, berapa lama bola berada di udara, dan yang kedua, berapa kecepatannya saat meninggalkan meja. Untuk penyelesaian yang bagian A, diketahui sebelumnya tinggi dari tepi meja tersebut adalah 1,20 meter. Maka waktu dari berapa lama bola berada di udara yaitu dipakai rumus akar dari 2 kali H per G, yang artinya 2 kali tinggi per gravitasi, sama dengan 2 kali 1,20 per 10 sama dengan 0,24, atau hasil dari akar 0,24 adalah 0,49 sekon. Artinya bola berada di udara selama 0,49 sekon. Untuk soal selanjutnya yang B, ditanyakan berapa kecepatan horizontal. Nah, untuk kecepatan horizontal saat meninggalkan meja adalah konstan dan sama dengan jarak horizontal dibagi waktu. Maka bisa dikerjakan dengan rumus Vx sama dengan X per T. Sama dengan sebelumnya sudah kita ketahui berapa dari bola menyentuh lantai sebesar 1,52 meter dibagi berapa lama bola di udara tadi yang sudah kita dapat 0,49 sekon, maka hasilnya 3,10 meter per sekon. Nah, untuk Vx itu artinya kecepatan horizontal, X jarak horizontal, dan T adalah waktu. Untuk soal selanjutnya diberikan soal salju turun vertikal dengan kecepatan konstan 8,0 meter per sekon. Pada sudut berapakah dari vertikal kepingan salju tampak jatuh menurut pandangan pengemudi mobil yang melaju di jalan lurus dan rata dengan kecepatan 50 km per jam? Nah, selanjutnya kita selesaikan soalnya. Pertama, kita ketahui kecepatan dari mobil adalah 50 km per jam atau diubah ke meter per sekon menjadi 18,05 meter per sekon. Kecepatan dari kepingan salju yakni 8 meter per sekon. Kecepatan dari horizontal meter sebelumnya kita ubah juga 18,05 meter per sekon. Dengan keterangan V mobil itu kecepatan mobil, V S, Y adalah komponen vertikal salju, dan V horizontal mobil adalah kecepatan horizontal mobil. Selanjutnya kita jawab, kerjakan dengan rumus V salju atau kecepatan dari komponen salju vertikal yaitu V M tan theta atau kecepatan dari mobil dikali dengan tan theta. Yang kita cari di sini adalah sudutnya yaitu theta sama dengan Vs per Vm. Artinya kecepatan komponen salju vertikal per kecepatan mobil. Berapa? Bisa kita masukkan dari yang sudah kita ketahui tadi yaitu 8 per 18,05 yang dibagi menghasilkan 20,04 derajat. Jadi sudut pandangan pengemudi mobil terhadap jalur jatuhnya salju adalah sekitar 24,04 derajat dari vertikal. Untuk soal selanjutnya diberikan soal sebuah bola dilempar horizontal dari ketinggian 20 meter dan menyentuh tanah dengan kecepatan 3 kali kecepatan awalnya. Berapakah kecepatan awalnya? Mari kita selesaikan soal berikut ini.
Untuk menentukan kecepatan awal bola yang dilempar horizontal dari ketinggian 20 meter dan menyentuh tanah dengan kecepatan 3 kali kecepatan awalnya, kita bisa menggunakan hukum dari gerak jatuh bebas. Nah, yang pertama, kita harus menghitung waktu jatuh menggunakan rumus untuk tinggi jatuh bebas, yaitu dengan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana H adalah 20 meter, adalah ketinggian dari bola tersebut dilempar secara horizontal, dan G adalah gravitasi dengan besar 9,81 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus rumus dari tinggi jatuh bebas sebelumnya, yakni 20 sama dengan setengah dikali 9,81 dikali T kuadrat. Nah, di sini yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui adalah T kuadrat, maka yang kita cari adalah T kuadrat. Maka bisa kita masukkan 20 dikali 2 sama dengan 40 per 9,81. T pangkat 2 sama dengan 4,08. Karena T-nya itu berbentuk kuadrat, maka kita bisa akarkan ke sebelah kanannya. Maka T sama dengan akar dari 4,08, hasilnya adalah 2,02 sekon. Untuk selanjutnya, kita menghitung kecepatan akhir saat menyentuh tanah, yang 3 kali kecepatan awal, yakni V kecepatan awal sama dengan 3 kali V, yakni V kecepatan akhir sama dengan 3 kali V kecepatan awal. Selanjutnya, kecepatan akhir itu bisa dihitung dengan rumus GT, di mana G adalah gravitasi dan T adalah waktu jatuh dari bola yang dilempar secara horizontal yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya, kita masukkan komponen-komponen yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus berikut. Kecepatan akhir sama dengan gravitasi dikali waktu jatuhnya bola yang dilempar secara horizontal, yakni 9,81 dikali 2,02, menghasilkan 19,8 meter per sekon. Selanjutnya, dari hubungan kecepatan akhir yang sudah kita cari sebelumnya, yakni kecepatan akhir sama dengan 3 kali kecepatan awalnya, maka kecepatan awal adalah 19,8 dibagi 3 menghasilkan 6,6 meter per sekon. Jadi, kecepatan awal bola adalah sekitar 6,6 meter per sekon. Untuk soal selanjutnya diberikan soal, berapakah besar percepatan seorang pelari cepat yang berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon saat berbelok dengan jari-jari 25 meter. Berikut kita selesaikan. Percepatan seorang pelari cepat yang berlari dengan kecepatan V 10 meter per sekon saat berbelok dengan jari-jari R 25 meter dapat dihitung menggunakan rumus percepatan sentripetal atau dilambangkan dengan VC, yakni dengan rumus VC sama dengan V kuadrat per R, di mana V adalah kecepatan, VC adalah percepatan sentripetal, dan R adalah jari-jari lingkaran yang diikuti pelari. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalam rumus percepatan sentripetalnya, yakni 10 meter per sekon kuadrat per 25, 10 kuadrat artinya 100. Selanjutnya 100 per 25 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi percepatan seorang pelari cepat yang berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon saat berbelok dengan jari-jari 25 meter adalah 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, untuk soal terakhir, sebuah satelit bumi bergerak dalam orbit melingkar sejauh 640 km di atas permukaan bumi dengan periode 98,0 menit. Berapakah kecepatan dan besar percepatan sentripetal satelit tersebut? Selanjutnya kita selesaikan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama, ketinggian dilambangkan dengan H.
ketinggian satelit dilambangkan dengan H, yaitu 640 km. Yang kedua, periode satelit dilambangkan dengan T besar, yaitu 98,0 menit, yang jika kita ubah ke dalam detik maka dikalikan dengan 60 menghasilkan 5880 detik. Yang ketiga, kita ketahui jari-jari bumi dilambangkan dengan RB, yaitu 6378 km. Selanjutnya, untuk menghitung kecepatan dan besar percepatan sentripetal satelit, kita menggunakan rumus V sama dengan 2 VR per T. Sebelumnya kita sudah ketahui berapa dari jari-jari bumi, tapi kita tidak ketahui berapa dari jari-jari satelit. Maka kita harus mencari jari-jari satelit dengan menambahkan jari-jari bumi dengan ketinggian satelit. Kita masukkan nilainya. Jari-jari bumi yaitu 6378 km ditambah dengan ketinggian dari satelit 640 km menghasilkan 7018 km. Karena sebelumnya satuan dari kecepatan adalah meter per sekon, maka kita ubah dulu jari-jari dari satelit ini ke dalam satuan meter juga. Hasilnya 7.018.000 meter. Nah, sudah diketahui jari-jari satelitnya. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus tadi. Maka 2V dikali 7.018.000 per 5.880. Apa itu 5.880-nya? 5.880 itu periode dari satelit atau waktunya. Maka hasilnya 2370,5 meter per sekon. Untuk soal selanjutnya ditanyakan berapa percepatan atau berapa besar dari percepatan sentripetal satelit. Nah, kita bisa melambangkan percepatan sentripetal itu yaitu AC yang dirumuskan dengan V kuadrat per R. V-nya tadi sudah kita ketahui, yaitu 2370,5 meter per sekon, dan R-nya 7.107.18.000 meter. Kita masukkan 2370,5 kuadrat per 7.018.000 menghasilkan 0,73 meter per sekon kuadrat. Kira-kira itulah beberapa contoh soal tentang gerak dalam 2 dan 3 dimensi. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa dipahami untuk penjelasan-penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.